Hi guys, welcome back to Jesaram Talks ya, again. Jesaram Talks lagi dengan bare face saya di jam 1 pagi dan saya belum ngantuk. Ya, gue belum ngantuk. Dan today, sebenarnya 1 jam lagi itu bakal ada final Piala Dunia Spanyol versus Argentina. I'm not into football, gue bukan the person yang suka banget bola, bahkan gue nggak ngerti klub-klub bola gitu. Cuman kalau untuk olahraga, soalnya untuk olahraga tuh gue lebih ke volley and badminton aja gitu. Jadi untuk volley itu gue suka banget, of course, tim nasional Indonesia, tapi gue lebih interest ke yang cowok-cowoknya karena somehow mereka prestasinya baik dan mainnya jago-jago banget. Tapi yang cewek juga gue suka, cuman gue kayak kurang ngikutin yang pemain-pemain terbarunya. Dan apa namanya, yang untuk badminton ya everyone mungkin sama kayak gue, since Asian Games 2018, dari Asian Games 2018 Jakarta Palembang, I'm a big fan of badminton Indonesia. Yes, sampai sekarang. Dan ya barusan tadi Fajar sama Fikri juara Japan Open 2026. So ya, jadi mungkin gue akan menonton sedikit banget final Pildun karena mungkin gue kepo juga ya. Dan sebenarnya gue ngikutin kefomoan Pildun ini kayak Erling Haaland and CR7 yang pulang tanggal 7 juga dan lain sebagainya gitu, mungkin yang emang lewat di FYP gue. Dan ya mungkin gue akan nonton tapi sedikit aja. Dan untuk topik Jesaram Talks kali ini, sorry banget gue dan untuk topik Jesaram Talks kali ini gak jauh-jauh dari topik perempuan di kala merenungnya tengah malam ya, apalagi kalau bukan kegalauan ini. Sebenarnya gue nggak lagi galau, cuman kepikiran aja. Jadi gue baca postingannya Rintik Seduh atau Kak Sana. Jujur guys, Kak Sana ini lagi menarik perhatianku banget karena katanya dia ada rumor dating atau lagi deket sama my favorite person in dunia perflopan ini, Dylan Willan Atsil. Maksud gue gini, gue setiap nonton vlognya Leo, of course kalian tahu Leonardo Edwin ya, I've been his fan since 2019. Pokoknya nontonin vlog dia dari 2019 banget sampai sekarang, bertumbuh banget ya. Dan selalu ada kayak Dillon gitu kan, dan teman-teman Seattle-nya gitu, dan teman-teman Yudapnya yang menarik banget karakter-karakter mereka. Dan si Dillon ini tuh menarik perhatian gue banget. Kayak lo bisa nggak, kayak kebanyakan kan teman-temannya yang di Seattle itu, yang di Amerika kebanyakan tuh Cindo ya, kayak literally mukanya tuh Chinese semua. Tapi si Dillon ini mas-mas Jawa, manis banget, terus dia pinter masak dan ngomongnya soft-spoken banget pula. Dan mukanya tipikal Jawa yang kayak nggak tahu, udah pokoknya pas nonton dia berkali-kali vlognya Leo yang ada di Dylannya, gue kayak I love this man gitu. Dan katanya rumor Kak Sana sama Dylan lagi deket. Gue kayak gue seneng tapi gue sedih juga gitu loh, kayak ya pokoknya itu. Jadi Kak Sana ini sering lewat tulisannya gitu loh di FYP gue, karena ya gue suka Dylan. Jadi somehow si Kak Sana ini lagi deket dan jadi muncul banyak di FYP gue. Dan tulisannya adalah, kalau kangen tolong ya jangan ngechat duluan gitu. Kata-kata itu sangat sangat means a lot ya buat gue, sangat berarti gitu. Maksudnya kayak kalau kangen tolong ya jangan chat duluan. Kalau emang gak siap menerima konsekuensinya, kalau nggak siap menerima responnya dan lain sebagainya. Dan itu benar banget deh kayaknya. Menurut gue rasa kangen itu mungkin emang terbiasa karena kesadaran kita udah nggak lagi sama kayak yang biasanya gitu loh. Paham gak sih? Kayak misalkan kalian mengerjakan suatu kerjaan atau suatu program kerja gitu yang masih kuliah, atau mungkin ya sesimply lo dulu gitu main sama temen-temen lo, dan sekarang di jam segini yang biasa lo masih main, mungkin jam segini lo udah nggak main atau apa, dan itu yang buat lo kangen kan. Dan bagaimana jika hal tersebut diulang-ulang terus selama waktu yang lama?
itu maksud gue. Dan ya rasa kangen itu ada banget gitu, karena kita dan beberapa orang itu, gue dan beberapa orang itu kayak nggak terlalu lama sih, maksudnya perkenalannya tuh cepet banget, singkat banget, dan perpisahannya juga cepet dan singkat banget. Dan I don't know kabar dia bagaimana, hanya melihat instastorynya, tapi setiap lihat instastorynya gue kayak langsung banting HP kayak tolong. Kayak mungkin ada kagetnya dan ada kangennya gitu loh, tapi lebih ke kaget. Astagfirullah, maksudnya kagetnya tuh literally kayak kadang dia suka foto gitu loh, kayak entah foto fashion OOTD-nya atau foto lagi naik gunung atau apa. Gue kayak bentar, kasih aba-aba dulu, kasih aba-aba kalau udah siap gitu, maksud gue teh gitu kan. Ya gitu. Dan kangen itu muncul karena emang dari dulu, bukan dari dulu, pas The Champloker itu bareng terus gitu loh, hampir 1,5 tahun gitu kan. Dan sekarang ya udah literally doing nothing with them gitu loh, udah emang fokus sendiri-sendiri. Dan makanya sih kalau misalkan kalian misalkan nih berorganisasi atau ya apapun, teman sekelompok, teman kerja, partner kerja gitu kan, partner kalian gitu loh, tim, itu buat senyaman mungkin. Dan kalau bisa emang cari partner kerja, partner proker, partner keorganisasian, kepanitiaan, itu emang yang nyambung sama kalian gitu. Walaupun emang gak nyambung, tapi at least gitu kalian nggak yang didiemin di sana gitu. Dan gue ngerasa lingkungan yang gue sama si orang ini itu sangat-sangat positif. Jadi ya itu, gue selalu bilang kok gitu loh, gue selalu bilang kayak ke my love sister gitu, badan gue selalu bilang kayak gue kangen deh, gue kangen banget, gue kangen banget gitu pokoknya. Bahkan ada teman gue yang gue sering ceplos kayak gitu, gue kangen banget sama dia gitu ya. Sorry my dear friends, but ya itu yang gue rasain. Gue kalau emang lagi kangen kayaknya emang gue harus ekspresikan gitu. Cuman ya itu, katakan sana tolong ya jangan dicap duluan. Iya bener banget, maksud gue gini, buat apa ya gue ngechat duluan, buat apa gue ngechat duluan. Kalau emang respon dia kayak ya udah, mungkin dia nggak bakal respon kita juga. Dan apa yang harus gue lakukan menurut gue adalah ekspresikan, tapi ekspresikan ke orang yang emang amanah dan deket banget sama lo. Jadi dia bisa keep on private, right? Jangan disebar malah gitu. Jadi baiknya sih lo keep aja, walaupun emang sakit gitu kan, kayak rasa kangen ini lo pendam sendirian, sakit, cuman ya gimana gitu kan. Kalau lo emang belum siap menerima jawaban dari dia, mendingan lo ekspresikan ke saudara atau temen terdekat lo gitu aja sih. Paling ya responnya sabar ya, iya sabar kok gitu. Udah yang kangennya tuh literally atau enggak, kalau kalian punya Twitter atau apa yang private ya, itu kalian ekspresikan aja kangen banget sama. Atau enggak, kalau gue ekspresikannya kayak gitu. Gue di akun Twitter yang gue gembok, yang cuman gue doang followers dan followingnya, itu gue misuh di sana kayak kangen banget tanggal segini tahun lalu tuh udah lagi ini gini loh. Maksud gue itu kalau cara ampuh gue ya, gue nggak mungkin ngechat kecuali kangennya tuh sama sahabat yang perempuan, temen yang perempuan tuh gue kadang bilang kangen banget, ayolah ketemu gitu, itu gue berani. Cuman kalau yang ke cowok somehow gue berani ya, karena ya rada gimana gitu kalau cewek duluan kan gitu. Jadi kita keep aja ya teman-teman, supaya kita tidak rempong sendiri dengan perasaan kita, dan kita tidak ugal-ugalan dengan responnya gitu. Jadi ini reminder juga sih buat diri gue sendiri, bahwasannya misalkan menyukai atau kagum sama seseorang dalam diam, itu tantangannya besar sekali. Maksudnya challenge-nya tuh ada banget dan harus kuat gitu. Tapi semoga Tuhan yang maha besar ini mempertemukan kita dengan yang terbaik gitu kan. Jangan yang apa yang kita kangenin gitu kan, yang kita kangeninnya emang kebiasaan aja, cuman untuk bentuk personal orangnya semoga aja itu yang terbaik bagi Tuhan kita gitu, bagi kita, bagi orang tua kita, dan bagi lingkungan kita. Next topik di Saram Talks, tolong komen kalian mau kita atau saya bahas apa
yang menarik, dan seperti biasa video ini tidak akan saya edit. Ya, untuk yang enjoy Cisaram, gue gak hanya untuk dancing atau apa, tapi gue suka banget bercuap-cuap sendirian seperti ini. Oke, terima kasih.